Terima kasih buat kebersamaan kita selama ini. Saya bersyukur karena kita baik dan sehat. Hari ini kita dapat kehormatan, kesempatan dari Tuhan untuk belajar tema penting. Tema saya sudah dikasih tentang kehidupan seorang anak. Ya, bagaimana mengatasi kepahitan dalam hidup ini. Dia seorang anak yang dibesarkan dalam kekerasan oleh orang tuanya. Saya baca dari satu ayat Ibrani pasal 12 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ayat 15 saya fokus, dia katakan bahwa jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ini poin yang sangat penting. Jadi supaya kita bisa lepas dari kepahitan, Alkitab katakan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Mengapa? Rupanya kasih karunia menjadi dasar daripada pemulihan kita. Bukan cuma sekadar kepahitan, kebencian, kemarahan, dendam, iri hati, tapi juga hubungan yang retak karena dosa manusia. Ketika kita sungguh-sungguh pada titik percaya Yesus, maka kasih karunia Allah itu diberikannya kepada kita. Nah, keselamatan kita itu karena kasih karunia Allah. Pemulihan kita juga karena kasih karunia Allah. Nah, jangan menjauhkan diri dari sana. Dengan kata lain bahwa yang pertama bahwa marilah kita datang pada Yesus. Mengapa? Karena hanya Yesus yang bisa menyembuhkan kita dari luka kepahitan pada masa yang lalu. Nah, studinya ialah begini. Dia dibesarkan di satu situasi di mana orang tuanya telah melukai dirinya. Ada 3 kekerasan yang sangat penting di sana, yaitu pertama secara seksual. Ya, dia mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual ketika dia masih kecil. Ini sangat-sangat menghancurkan hidupnya. Yang kedua adalah dia mengalami kekerasan verbal. Kata-kata kebun binatang selalu keluar dari mulut orang tuanya. Kata-kata yang tidak patut diucapkan. Kata-kata yang kalau saya ucapkan pun orang akan merasa, aduh kok kata-katanya kayak gitu ya. Dan yang ketiga, kekerasan sosial. Dia dipaksa sejak kecil untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan 3 kekerasan ini, baik secara seksual, secara verbal, dan secara sosial, begitu melukai hidupnya. Dan kepahitan itu muncul di situ. Dan lebih celaka, bukan dari orang lain, tetapi dari orang tuanya sendiri. Dan ini menyisakan begitu dalam luka yang memahitkan hidupnya. Jadi yang pertama ialah mari kita dekat dengan kasih karunia Tuhan. Karena disitulah terletak pengampunan, terletak pemulihan yang sejati, yaitu kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus. Hal yang kedua adalah ayat ini bilang begini, supaya jangan timbul akar pahit. Nah, kepahitan itu muncul dari ketiadaan kasih karunia. Ketiadaan kasih itu dari Allah itu membuat akar pahit itu muncul. Jadi kasih karunia itu obat, bukan cuma dalam konteks penangkal dari kepahitan yang terjadi masa lalu, tapi juga merupakan apa ya? Bukan cuma penangkal, tapi dia sekaligus mengobati. Dia bukan cuma mencegah. Kalau di narkoba ada 3 pendekatan kita, 1 preventif, jadi dia bukan cuma preventif saja, tapi dia kuratif juga. Artinya dia menyembuhkan yang sudah pakai. Yang ketiga itu represif, itu bukan bagian kita, itu bagian kepolisian. Jadi seperti narkoba ada 3, ada yang sifatnya preventif, yang kedua kuratif, yang ketiga represif. Nah, saya ambil 2 pertama. Nah, kasih karunia Allah itu sebagai preventif daripada hati yang terluka dan menjadi kepahitan. Tapi juga sekaligus sebagai kuratif untuk menyembuhkan hati yang sudah bernanah, sudah luka karena masa lalu yang buram, yang menyakitkan terjadi pada kita sehingga menimbulkan akar pahit. Nah, kepahitan itu tumbuh dari satu ketiadaan kasih karunia. Jadi ketika orang jauh dari kasih karunia, maka kepahitan tumbuh seperti ya jamur di musim hujan. Jadi tidak ada penangkal apalagi obat, tidak ada preventif apalagi kuratif, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, yang memulihkan hati yang terluka. Dan dikatakan bahwa akar pahit itu timbul, muncul, dikatakan supaya jangan tumbuh akar pahit. Dan kepahitan itu muncul dari kekosongan berelasi kita dengan Allah, yaitu kasih karunia. Jadi kalau kita jauh dari kasih karunia, maka bersama dengan waktu berlalu, 1 tahun, 2 tahun, hati ini makin luka dan makin pahit.
Tapi derajat juga. Bukan cuma waktu dari sudut durasi. Tapi derajat, kedalaman luka itu. Tadinya cuma sedikit, lama-lama besar, lama-lama besar. Aja seperti kanker menjalar ke mana-mana ke seluruh tubuh. Dan kalau sudah begitu, lebih sulit lagi untuk diobati. Jadi dia bisa tumbuh akar pahit. Bersama berjalan waktu, derajatnya makin bertambah dan efek yang merusak makin besar. Jadi jangan jauh dari kasih karunia Allah. Supaya yang kedua, jangan tumbuh akar pahit. Jangan tumbuh kepahitan. Sehingga berlalunya waktu makin dalam derajat itu dan makin luas dampaknya kemana-mana dan bisa menghancurkan kehidupan kita. Hal yang ketiga yang menarik ialah di ayat yang sama dikatakan bagian ketiga, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, mendatangkan konflik, kekacauan. Di mana? Di semua lini, di pikiran, di hati, di emosi, di hubungan, baik hubungan kita dengan pasangan kita, dengan orang lain, dengan orang tua, tetapi juga dengan Allah. Kita menjadi kurang akrab. Mengapa? Karena kepahitan itu memblok sebuah relasi yang baik. Kepahitan itu melumpuhkan kita dari membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kepahitan menempatkan kita pada kacamata yang buram dan negatif melihat orang lain, bahkan melihat diri kita sendiri. Kadang-kadang dalam kondisi yang paling sulit, kita bahkan sulit menerima diri kita. Kita menolak diri kita. Kita menolak sejarah kita. Kita nggak bisa terima bahwa Tuhan begitu baik. Mengapa? Karena dulu waktu terjadi itu, Tuhan seperti nggak peduli dengan saya. Jadi ketidakpedulian Tuhan atas saya membuat itu terjadi. Kan kira-kira gitu. Nah, bisa merusuhkan, bisa mengacaukan, bisa membuat kacau, konflik, bermasalah, dan dikatakan mencemarkan. Jadi hubungan kita jadi cemar, jadi manipulatif, jadi tidak baik. Relasi kita menjadi rusak dan tidak harmonis. Sulit sekali kita untuk punya self esteem yang baik. Harga diri kita menjadi rendah dan bahkan krisis pada pertanyaan siapa saya? Siapa saya? Jadi ini soal harga diri, self esteem, tapi soal identitas diri. Siapa saya? Kok bisa terjadi pada saya? Saya menjadi iri pada orang lain. Saya mulai compare dengan orang lain. Karena orang lain baik-baik saja, saya rusak sekali. Kalau Tuhan ada dan Tuhan mengasihi saya, tidak mungkin Tuhan biarkan saya. Kira-kira begitu. Menjadi negatif sekali. Baik pikiran, perasaan, sikap. Jadi negatif. Mengapa? Karena harga dirinya rendah. Karena identitas dia menjadi kabur. Dan yang paling parah adalah melahirkan kerapuhan emosi. Nah, orang yang rapuh emosi karena kepahitan yang lama sekali tidak disentuh, derajatnya makin banyak dan efeknya kemana-mana. Dan karena itu penulis kitab Ibrani mengatakan menimbulkan kerusuhan, baik internal baik eksternal, tapi juga mencemarkan banyak orang. Bukan dalam relasi dengan orang lain saja menjadi cemar dan rusak, tapi dalam diri kita juga. Kita menjadi kabur tentang siapa kita, identitas. Kita menjadi bertanya apakah saya berharga, atau kita mulai menjadi sangat rapuh dan mungkin ingin menyudahi semuanya. Karena kita berpikir ini jauh lebih baik daripada bertahan dan yang ada cuma kepedihan. Nah, lihat efeknya kalau kita menjauh dari kasih karunia Allah. Lihat efeknya kalau kita menjauh dari kasih karunia Allah yang adalah kepahitan tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Dan lihat efeknya kalau kepahitan itu tumbuh dan jauh dari kasih karunia Allah, maka di mana-mana akan menjadi rusuh, di mana-mana akan menjadi rusak, di mana-mana akan mencemarkan semua hal. Bukan cuma orang lain dengan kita, tapi diri kita sendiri juga ikut menjadi cemar dan dihancurkan. Dan disitulah letak mengapa kita tidak boleh menjauh dari kasih karunia Allah. Hal yang keempat, saya baca di ayat 14 dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi yang keempat ialah coba berusaha untuk damai. Bukan cuma dengan semua orang, tapi juga dengan diri kita dan masa lalu kita. Nah, damai itu hanya ada ketika kita dalam Yesus. Alkitab katakan bahwa Yesuslah sumber, dasar dari damai sejahtera kita. Damai sejahtera itu berpusat pada Yesus. Ketika kita punya damai, maka damai itu akan menolong kita menggiring, memframe kita untuk tidak yang tadi dikatakan timbul akar pahit. Yang pertama ialah jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Yang kedua, supaya jangan timbul akar pahit. Yang ketiga, dampaknya supaya tidak terjadi kerusuhan dan kecemaran. Dan yang keempat ialah hiduplah dalam damai. Nah, damai itu menolong kita
untuk tidak makin terjebak dan hancur karena virus daripada kepahitan. Dan yang kelima yang terakhir dikatakan, dan kejarlah kekudusan. Nah, kekudusan ini saya harus jelaskan sedikit begini. Bagi beberapa kalangan orang tidak begitu jelas tentang hal ini, tapi saya mau jelaskan dua hal saja. Bahwa kekudusan itu pertama nyangkut status. Waktu kita percaya Yesus, Alkitab menyapa kita sebagai orang kudus. Itu poin pertama. Jadi ini soal status. Tetapi orang yang sudah percaya Yesus pun masih berbuat tidak kudus. Nah, itu namanya dinamika hidup kudus. Jadi orang yang kudus seharusnya hidup kudus, tapi faktanya orang yang kudus itu, yang statusnya orang kudus, belum tentu hidup suci atau belum tentu hidup dalam kekudusan. Nah, poin kedua itu bicara bukan status, tapi dinamika kehidupan berrelasi dengan Yesus. Yaitu ketika kita berrelasi dengan Yesus, maka status kita sebagai orang kudus diimplementasi lebih jauh kepada pola hidup kita dan karakter kita yang kudus. Jadi Alkitab katakan bahwa berusaha damai, hadirkan damai. Bahkan orang Kristen itu suka tulis damai juga, bukan cuma waktu hidup, tapi di saat menulis batu nisan. Makanya orang tulis RIP, rest in peace. Ya, jadi kita hidup dalam damai, kita mati juga, kita beristirahat dalam damai. Jadi ada damai di situ. Yang keempat dan yang kelima, biarlah kita hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan itu bukan cuma soal status kita sebagai orang percaya, tapi kekudusan itu punya arti yaitu kesucian, proses menjadi suci atau proses menjadi kudus. Jadi tidak statis. Yang satu adalah status, yang kedua adalah dinamika. Bagaimana kita makin bertumbuh sesuai dengan status yang baru dalam Yesus, yaitu orang kudus. Kita menjadi orang yang hidup secara kudus karena status kita kemudian berrelasi pada dinamika kita dengan Kristus. Nah, 5 hal ini yang menolong kita untuk keluar, menolong seseorang untuk tidak hancur dari kepahitan yang lama membelenggu, dari kepedihan yang lama menghancurkan, dari sakit hati yang begitu lama memenjarakan dan mengintimidasi kita. Hal yang terakhir menurut perhatian saya adalah saya memberi konklusi begini. Apapun yang terjadi di masa lalu yang begitu menyakitkan dan menghancurkan, menimbulkan begitu banyak kepedihan dan kepahitan, ada 5 hal yang saya sudah singgung tadi, yaitu biarlah kita tetap dekat dengan kasih karunia Allah, tinggal di dalam kasih karunia Allah. Supaya yang kedua, akar pahit tidak tumbuh subur seperti jamur yang hujan. Dan kalau akar pahit itu tumbuh, yang ketiga adalah membuat hubungan kita menjadi rusuh dan mencemarkan banyak hal dalam hidup ini. Yang keempat, biarlah damai Kristus itu ada dalam hidupan kita. Biarlah kita hidup dalam damai. Dan damai itu selalu berrelasi dengan diri Yesus. Karena dialah sumber damai sejahtera kita. Dan yang terakhir adalah biarlah kita hidup kudus. Bukan cuma status kudus, tapi dinamika kita untuk menjadi hidup suci sesuai dengan status kita orang kudus menjadi sangat penting untuk menolong kita keluar dan sembuh dari kepahitan yang begitu lama menghancurkan dan membuat hidup kita menjadi kacau balau. Tuhan Yesus memberkati dan